Selanjutnya, pengukuhan sekaligus pembinaan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Haji Sirojudin MM, disilakan. Kepada bapak-bapak yang sudah ditetapkan namanya di surat keputusan, silakan untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 November 2023, dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur mengukuhkan, melantik saudara-saudari sebagai pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama MGMPPA Sekolah SMP tingkat Kabupaten Lombok Timur periode 2023-2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai dan memberikan rahmatnya kepada saudara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Maju berkembang guru pendidikan agama Islam. Maju berkembang guru pendidikan agama Islam. Guru putra-putri Indonesia ikhlas mengabdi demi bangsa. Kembangkanlah mutu pendidikan, pendidikan agama Islam. Majulah Indonesia. Izin Bapak foto bersama. Balik kanan. Yang tengah depan dan Ya, disaksikan oleh Bapak Kepala Kantor
didampingi oleh Ibu Kasih dan Ketua Pokjawa. Penyerahan cindera mata dari pengurus MGMPPA SMP Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, sambutan sekaligus pengarahan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Haji Sirojudin MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bu Kasih Pais, Ketua Pokjawa, seluruh pengawas PAI yang saya hormati, khusus yang terhormati muliakan Bapak Kepala SNPN 2 Sipur yang alhamdulillah sudah memfasilitasi untuk kita silaturahmi pada hari ini. Juga yang kami hormati, muliakan, banggakan seluruh pengurus NGMP tingkat SMP Kabupaten Lombok Timur yang baru saja sama-sama kita saksikan pengukuhannya. Mudah-mudahan semua kita senantiasa diberkahi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini, pagi ini menjelang siang kita dipertemukan, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, kegiatan, taufik hidayah Allah, sehingga terus kita bisa mengukuhkan dan menguatkan silaturahmi di antara kita. Tentu dengan kita memperbanyak silaturahmi, katanya orang akan memperbanyak rezeki dan juga memperbanyak yang lain-lain. Untuk itu saya kira silaturahmi ini penting, karena biasanya kalau kita kurang silaturahmi, maka banyak hal yang mungkin hal-hal kecil yang timbul persoalan-persoalan kecil, kalau tidak ada silaturahmi dan tidak ada diskusi, pertemuan, maka bisa menjadi persoalan besar. Untuk itu kita harus terus kokohkan, kuatkan silaturahmi di antara kita. Selawat serta salam kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya sampai dengan akhir zaman. Pertama, tentu kami menyampaikan terima kasih Pak Kepala dan seluruh jajarannya yang sudah memfasilitasi untuk kita melaksanakan acara dan kegiatan pada pagi menjelang siang ini. Dan yang kedua juga tentu kami menyampaikan terima kasih kepada seksi PAI, seksi Pakis, dan juga Ketua Pokjawas PAI, seluruh pengawas. Khusus juga saya sampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus MGMP SMP se-Kabupaten Lombok Timur yang baru saja sama-sama kita kukuhkan. Tentu ini patut untuk kita syukuri, karena bertemu dengan bapak-bapak dan ibu guru PAI itu tidak bisa kami laksanakan setiap saat. Maka kalau guru PAI yang mengundang, biasanya saya sangat memprioritaskan dan menyempatkan diri, karena terus terang kalau guru madrasah kan madrasah milik kami, jadi kami bisa panggil kapan saja Pak Kepala.
Kalau kami perlu, ya kami akan panggil. Tapi kalau guru PAI kan tidak bisa setiap saat kita panggil, karena beliau juga harus kita mintakan izin juga koordinasi dengan Dignas. Jadi tentu ini kesempatan ini harus kami manfaatkan dengan sangat maksimal untuk bisa ketemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang dari guru-guru PAI. Saya yakin dan sangat percaya Bapak Ibu sudah memberikan kontribusi terbaiknya di sekolah-sekolah yang tentu dari jenjang SD, SMP sampai dengan SMA, SMK. Ya tentu saja guru-guru PAI, utamanya guru PAI di Kabupaten Lombok Timur, ini memang kontribusinya luar biasa. Ini terbukti dengan di Kabupaten Lombok Timur tidak terlalu banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan moralitas dan lain sebagainya yang ada di sekolah. Tentu ini salah satu yang punya andil besar di sana adalah guru-guru pendidikan agama Islam. Karena guru-guru pendidikan agama ini tentu adalah bagian dari guru-guru yang penjaga moral di sekolah. Dan tentu di sekolah itu tidak banyak Pak Kepala dan Bapak Ibu yang kami hormati. Biasanya tidak banyak guru PAI itu. Di satu SMP kadang-kadang mungkin ada yang satu, ada yang dua, ya paling banyak tiga mungkin di satu satuan pendidikan, di satuan sekolah. Tapi beda kalau di madrasah. Kalau di madrasah itu banyak guru-guru pendidikan agama Islam yang bersama-sama membina. Maka kalau guru-guru PAI itu biasanya serba bisa dia Pak. Serba bisa. Hari Jumat dia harus ceramah, siap untuk ceramah. Hari Jumat dia harus doa, siap dia untuk berdoa. Jadi serba bisa. Maka saya sangat mengapresiasi dari guru-guru PAI, karena biasanya kalau kegiatan-kegiatan guru pendidikan agama Islam yang ada di madrasah kadang-kadang lupa dia kalau ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan kalaupun ada, biasanya make dari luar. Tetapi ini kita make milik kita sendiri. Ini artinya alhamdulillah luar biasa. Dan dari sekian kali kami mengikuti kegiatan-kegiatan PAI, semuanya yang menjadi petugas itu adalah guru-guru PAI kita. Ya kalau doa sudah pasti. Ya yang jadi dirijennya juga dari guru-guru kita. Ini artinya bahwa guru kita ini orang-orang yang siap untuk menghadapi tantangan semua hal dan semua persoalan di sekolah. Karena saya yakin guru-guru PAI di sekolah itu tantangannya lebih besar daripada guru-guru yang ada di madrasah. Untuk itu saya kira organisasi kita yang MGMP ini harus kita perkuat terus supaya ada tempat diskusi dan ada tempat kolaborasi untuk guru-guru PAI kita. Jadi supaya guru-guru PAI kita yang menemukan permasalahan di sekolah bisa melalui wadah MGMP ini bisa menyampaikan hal-hal itu dan bisa mendiskusikan sekaligus mencari solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan itu. Dan dari diskusi menghasilkan solusi itu bisa juga kita pakai di berbagai sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu saya kira segera kepada pengurus MGMP yang baru saja kita kukuhkan untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan memperkuat organisasinya sehingga benar-benar bisa kita manfaatkan, kita fungsikan dengan secara maksimal. Dan yang paling penting untuk kita sekarang ini sistem yang dibangun di Kementerian Agama itu semuanya serba melalui aplikasi. Untuk itu apapun yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan, yang ingin mendapatkan alokasi dana dan lain sebagainya, maka semuanya harus melalui aplikasi. Dan saya lihat kalau di madrasah kan sudah ada yang dana yang melalui bantuan Bank Dunia Pak itu Pak. Iya, ini
Saya minta juga MGMP di PAI ini bagaimana caranya juga ikutlah meraih itu, karena semuanya melalui aplikasi. Tapi saya lihat pengurusnya masih muda-muda, walaupun ada yang agak-agak lingsir, tapi lingsir yang masih cerah kelihatannya, masih kuat dia memandang laptop. Iya, apalagi kalau Pak Ketua, beliau masih sangat muda kelihatannya. Tapi apakah karena usia yang muda atau memang beliau itu awet muda, saya tidak tahu. Mudah-mudahan karena awet muda sekaligus juga usia yang muda. Ya, kalau yang sudah lingsir-lingsir tetapi masih berjiwa muda juga saya kira masih bisa maksimal untuk berpartisipasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas dari organisasi kita MGMP ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tantangan kita di dunia pendidikan sekarang ini memang sangat kompleks dan luar biasa. Utamanya kalau di sekolah, Pak. Di sekolah sekarang memang kadang-kadang etika, moralitas anak-anak itu kita rasakan mulai semakin hari semakin mengendor. Ya, apalagi ada ya namanya kebebasan dan yang pihak-pihak yang kadang-kadang memang memberikan betul-betul kebebasan kepada anak-anak. Ini maka membutuhkan inovasi kita. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak ini, tetapi satu sisi mendidiknya berhasil, tetapi di sisi lain kita tidak melanggar aturan-aturan. Jangan sampai sekarang ini kita main pukul, sudah tidak boleh lagi. Kalau ada yang main pukul, maka bersiap-siaplah untuk dipanggil polisi sekarang ini. Jadi kalau secara dulu kan, waktu kita sekolah dulu, kalau main pukul itu sudah biasa lah, guru sudah biasa. Bahkan ada guru yang sengaja menyiapkan alat untuk memukul. Iya, jadi dia pakai sapu lidi, terus di ujungnya ditaruhkan karet. Nah, itu kalau kena perut itu sampai ke bulu hati mungkin sakitnya. Tapi tidak ada orang protes kalau dulu, tidak ada. Tapi jangan coba-coba kalau hari ini, maka itu akan jadi persoalan. Bisa dipenjara, ya Bu, ya bisa dipenjara. Untuk itu, mari kita menyesuaikan dengan perkembangan, maka cara mendidik juga perlu kita sesuaikan. Kalau dulu mungkin hanya dengan mentransfer pengetahuan kita cukup, tapi hari ini tugas tanggung jawab guru akan berbeda dan akan lebih. Bukan hanya mentransfer knowledge, mentransfer nilai dan lain sebagainya, tetapi di samping dia mentransfer, juga dia harus mampu menggugah anak-anak untuk dia berminat, mau belajar. Itu yang harus dilakukan. Maka dari hari ke hari memang tugas tanggung jawab guru ini akan semakin berat dan tantangannya semakin berat. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, dengan perkembangan yang namanya internet dan lain sebagainya. Sekarang ini anak-anak itu bukan guru satu-satunya sumber belajar. Dia bisa belajar juga di tempat lain. Oleh karena itu, guru harus terus mengupdate pengetahuannya. Tidak bisa lagi guru mengatakan, saya dulu sudah dididik jadi guru dan ilmu saya waktu dididik jadi guru itu sudah cukup untuk sampai dengan hari ini. Tetapi kita harus mengupdate terus pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. Dan ini wadah kita untuk bersama-sama mengupdate dan mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Dan wadah ini juga sebagai sarana tempat menyalurkan aspirasi, tempat menyalurkan keluh kesah bahkan dari bapak-bapak guru PAI kita. Jadi kita berharap ke depan guru-guru PAI kita, kalau ada yang agak macet-macet pembayaran dan lain sebagainya, lewat organisasi MGMP ini juga dimanfaatkan untuk disampaikan. Ya, jangan seperti ya di Kota Mataram itu langsung ya Allahu Akbar semuanya datang ke kantor, akhirnya ramai di sana. Tapi alhamdulillah kalau guru PAI di Lombok Timur belum ada yang sampai seperti itu. Masih sangat menjaga etika itu. Walaupun di media sosial ya boleh saja dan wajar kalau orang marah. Kalau soal persoalan ya namanya tunjangan apa yang terlambat, maka sangat wajar orang marah. Dan kita sangat memahami itu.
tapi cukup di media sosial, dan usah sampai ke otot-ototan, apalagi sampai main otot-ototan. Nah, ini cukup di rumah saja kita main otot-ototan, tidak perlu sampai ke kantor kita main otot-ototan. Untuk itu, ini organisasi untuk sebagai wadah untuk kita menyalurkan segala sesuatu terkait dengan permasalahan dan persoalan yang dihadapi oleh guru-guru PAI kita. Dan kami berharap tentu juga MGMP bisa lebih cepat merespon apa yang dirasakan, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan tentu hal ini juga kami berharap Pakis maupun Pokjawas betul-betul juga bisa kita merespon lebih cepat. Karena orang kalau lebih cepat didengarkan, lebih cepat direspon, maka insya Allah dia akan lebih cepat puasnya. Tetapi kalau dia sudah ngomel pun tidak didengar, apalagi tidak diterima, maka dia akan semakin marah. Dan kalau orang semakin marah, maka akan orang semakin hilang kontrolnya. Supaya jangan hilang kontrolnya, mari kita bersama-sama segera merespon apapun kondisinya. Tentu guru-guru adalah orang-orang yang berpendidikan dan sangat memahami. Kalau bisa kita jelaskan secara transparan, maka beliau-beliau insya Allah akan menerimanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada pengurus MGMP SMP yang sudah dikukuhkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan, senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran dalam mengabdikan diri, dalam memajukan dunia pendidikan di sekolah-sekolah yang khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad bi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa oleh Haji Edi SAD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin salatan tuqina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna hasanatina tammah waghfir lana dhunubana 'amma wa la tu'azzibna yawmal qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian acara pengukuhan pengurus MGMP Pendidikan Agama tingkat SMP Kabupaten Lombok Timur hari ini, dan marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca kalimat hamdan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.